Sekarang, yang tidak berhaji, apakah bisa mabrur? Bisa. Ini dahsyat nih. Ada orang haji, belum tentu mabrur. Ada yang nggak haji, bisa mabrur. Apa diantaranya yang ia kerjakan? Dia mengerjakan amalan seperti orang haji. Walaupun dia tidak berada di sana. Dan tentunya bukan amalan haji. Tapi ada satu amalan yang saat dia kerjakan, dahsyatnya, dia bisa melakukan seperti orang haji. Perhatikan, di sana Arafah, di sini Arafah. Tempatnya bukan Arafah, tapi momentumnya disebutkan oleh Nabi SAW. Siyamu yaumi Arafata anni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa di saat hari Arafah. Yaumu Arafata. Nabi bisa menyebutkan begini, Siyam tis'a Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah. Tapi kenapa zarafnya diidofatkan kepada Arafahnya, momentumnya? Puasa di hari saat orang sedang melakukan Arafah. Kenapa disebutkan puasa pada saat itu? Bukan dengan tanggalnya, tapi dengan momentumnya. Ini di dalam sekali kajiannya di ilmu hadis. Supaya memberikan pesan kepada kita. Jangan cuma puasa di tanggal 9, menahan lapar dan haus saja. Bukan itu yang diinginkan. Kalau cuma tahan lapar dan haus, gak usah nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Senin puasa. Kamis puasa. Ayyamul Bid puasa. Puasa Daud bisa. Ngapain nunggu sampai 9 Dzulhijjah? Tapi kalau Anda ingin mengerjakan 9 Dzulhijjah, jangan cuma tahan lapar dan haus. Sayang, ada sesuatu yang akan hilang. Apa yang Anda kerjakan? Nabi sebutkan kalimat Arafahnya, mudhaf mudhaf ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab, mudhaf mudhaf ilaih itu, mudhaf ilaih akan dibawa ke hukum mudhaf. Paham nggak? Tidak. Mudhaf itu sesuatu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang jadi sandarannya. Misal, ini spidol, ini saya. Kolam bahasa Arabnya, spidol, pena, kolam. Ya, kolam. Kolam itu bukan tempat ikan. Ya, dalam bahasa Arab, kolam, spidol, pena yang jadi alat tulis namanya apa? Kolam. Kolam, ini saya Adi. Kolam Adi. Pulpen saya, spidol saya. Spidol ini punya Adi. Maka hukum pulpen gak bisa dipisahkan dari saya. Makanya orang yang mau pinjam spidol pulpen dari saya, maka dia harus bilang kepada saya dulu. Adi gak akan bisa dipisahkan dari spidol. Begitu Adi nyimpan spidol, kemudian dia pergi, maka orang katakan, Pak Adi, spidolnya ketinggalan. Jelas ya? Selalu bergabung. Nah, puasa di hari 9 Dzulhijjah bukan tanggal yang disebutkan, tapi momentumnya. Siyam yaumi Arafah. Yaum Arafah. Yaumnya menunjuk kepada harinya, jelas. Tanggalnya jelas. 9 Dzulhijjah. Tapi Arafah menunjuk pada momentumnya. Di seakan-akan Nabi ingin mengatakan, jangan cuma puasa di tanggal 9-nya, tapi kerjakan amalan-amalan saat orang ada wukuf di Arafahnya. Saat mereka duduk berwukuf, bermunajat, bermuhasabah, Anda pun sambil puasa, koreksi diri. Itu yang dimaksud puasa Arafah, koreksi diri sambil puasa. Bukankah puasa hari muhasabah? Saat Ramadan kan kita muhasabah kan? Dari dosa minta ampun. Nah, sama ini, sehari ini, coba pikir-pikir. Kalau bertepatan dengan waktu kerja, kan Anda jalan kan? Kadang pakai mobil, pakai motor, lewat jalur yang sering dilalui. Pertanyaan saya, dari sekian Anda lewat situ, berapa kali berbuat maksiat di tempat-tempat itu? Pernahkah berbuat maksiat di lampu merah saat berhenti? Tidak Ustaz, cuman lisan aja sebel. Lampu merah lama, hijaunya sebentar, kerja mau sekarang terlambat nih. Nah, susul sama orang, woi pelan-pelan. Wah, mulai muncul lagi. Nonsia, wow. Ada banyak tuh. Berapa kali salah? Terus di meja kerja, ayo ngaku berapa kali berbuat salah di meja kerja Anda? Udah puluhan tahun bekerja. Ayo. Bahkan menuliskan sesuatu di jam kerja yang bukan pekerjaan Anda. Ya, main game saat jam kerja, kan keambil, tapi gaji nggak mau dikurangin. Coba telepon kantor dikali-kali pakai untuk masalah pribadi. Telepon ke rumah, cuma nanya kabar istri, sayang, bagaimana kabarnya? Pakai telepon kantor. Saya pernah di jalan, ditelepon oleh kolega saya. Sahabat saya sedekat keluarga. Begitu nelpon, ini kok nomornya bukan nomor dia. Iya, Ustaz apa kabar gini? Nanya kan keluarga gimana? Sebentar. Kamu telepon pakai nomor telepon mana? Kantor. Tutup telepon kantornya, saya yang telepon ke telepon kamu. Loh, kenapa tutup? Tutup dulu. Begitu tutup, saya telepon ke telepon dia. Kenapa ditutup Ustaz? Kamu kan pakai telepon kantor. Nanya urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, pakai telepon pribadi. Pakai nomor pribadi, jangan nomor kantor. Karena itu akan dihitung. Saya yang telepon. Coba pikir, itu kita tuh kan dihisab. Coba istighfar.
Karena itu nanti, dari sekarang, amalan kita, ayo boleh puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah, boleh dimulai sejak tanggal 1-nya. 1 udah lewat. Tanggal 2, sekarang nggak puasa, nggak apa-apa. Mau mulai Senin, nggak apa-apa. Diperbanyak, ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Dari siapa hadisnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan di hari Asyura. Jadi, kalau masuk 9 pertama, 10-nya nggak usah. Karena 10-nya itu untuk Idul Adha, haram hukumnya puasa. Kecuali yang dimaksud menahan sementara dari subuh sampai selesai sholat Idul Adha. Itu sunnah. Ya, tapi tidak diartikan puasa, menahan saja imsak. Ya, sunnah. Kalau mau makan, boleh-boleh saja. Tapi kalau ditahan, dapat pahala. Setahun sekali dapat pahala nahan makan. Ya, paling cuma 2 jam sebentar. Tahan, berangkat, makanya nanti sholat Idul Adha-nya jangan lama-lama. Ya, lebih awal. Kalau kemarin 6:30, sekarang 6:45. Ya, bisa. Percepat, jangan dilambatkan. Karena sunnahnya tahan makan. Kalau Idul Fitri, makan dulu untuk menunjukkan hari ini sudah nggak puasa. Ya, sudah. Kemudian tahan makan dulu, sholat, nah sembelih. Kenapa disebut Idul Adha dari udhiyah, sembelih? Sembelihnya kalau bisa lakukan di waktu duha. Jadi begitu duha sudah nyembelih. Ya, seremoni, sembelih jam 12. Capek orang nungguin. Ada sunnah di situ. Nanti Kamis malam Jumat saya bahas sunnah-sunnah menjelang untuk yang kurban. Nah, jadi saat kita puasa ini, puasa sambil koreksi diri, puncaknya tanggal 9. Jadi yang di sana itu wukuf, yang di sini puasa, disebut dengan nama yang sama, Arafah. Di sana diampuni dosa, di sini diampuni dosa. Kata Nabi, kalau benar puasa Arafahnya benar dilakukan, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa yang setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tahun lalu gugur semua. Tahun depan sampai setahun dijaga dari berbuat dosa. Cara mengartikannya begini, bukan tahun depan sudah jelas ampunan dosanya, bukan. Dijaga dari berbuat dosa sehingga setahun itu bersih dia.